Mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman menyebut sampai 31 kali tentang nikmat-nikmatnya, yang jumlah ini sama dengan jumlah sebulan kita dalam perjalanan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. InsyaAllah kita semua kelak akan berkumpul di surga insyaAllah. Amin. Jadi surah yang luar biasa dibuka dengan Ar-Rahman dan ditutup dengan surga. Artinya bahwa sebetulnya tugas kita sekarang itu merebut rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita kebagian surga. Dan rumah kita yang asli adalah surga. Karena Nabi Adam selesai diciptakan dimasukkan surga. Lalu diuji oleh Allah untuk turun ke bumi dengan satu pelanggaran yang Nabi Adam lakukan dan ibunda Hawa. Tapi setelah itu Nabi Adam bertobat dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan setelah itu Nabi Adam seumur hidup tidak pernah melakukan dosa sampai wafat selama 1000 tahun. Itu dalam riwayat yang masyhur tentang Nabi Adam. Jadi dia tidak benar-benar bertobat dan tidak melakukan dosa sama sekali. Sampai seperti itu. Nah, yang menarik di sini adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman menyebut sampai 31 kali tentang nikmat-nikmatnya, yang jumlah ini sama dengan jumlah sebulan kita dalam perjalanan. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu setelah itu ditutup dengan surga. Dan kalau kita renungkan nih surga yang Allah gambarkan dalam surah Ar-Rahman nih, ini indah sekali. Indah sekali, luar biasa. Makanya saya barusan ketika mendengar imam membacakan surah Ar-Rahman ini, di sini patut kita untuk merenung sejenak gitu, bahwa sebaik-baik hamba adalah yang pandai berterima kasih kepada Allah. Jadi tugas hamba yang paling pokok selama setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, pokoknya itu ya sudah, nggak ada lagi kecuali hanya ingat nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu tertanam dalam dirinya suatu kesadaran bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sedikit pun meleset dari apa yang Allah janjikan. Itu yang dia takutin. Nah, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga di sini, Allah buka dengan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kata khauf itu takut. Jadi di akhir surah Ar-Rahman ini surga dibagi dua oleh Allah. Ada surga yang ranking pertama, ada surga yang ranking di bawahnya. Nah, ketika menyebutkan ranking pertama, Allah sebut khafa maqama rabbih. Jadi waliman khafa maqama rabbih jannatan. Di sini jadi sesuatu menjadi indah ketika berpasang-pasangan. Makanya di sini dikatakan jannatan. Kemudian ini ciri indahnya surga yang paling tinggi ini. Kemudian kata Allah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Terus kemudian di sini ada dzawata afnan. Jadi semua pohon-pohonannya bercabang-cabang ya dengan berpasang-pasangan. Terus Allah ingatkan lagi, airnya pun juga bukan air yang memancar,
tapi air yang mengalir. Dan itu berpasang-pasangan juga. Fihima ainan tajriyan. Kemudian juga termasuk buah-buahannya. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Semua pasang-pasangan. Nah, terus ahli surganya dia nggak ada pekerjaan apa-apa kecuali dia hanya duduk di atas singgasana. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabrak. Nah, di sini menarik. Tempat duduknya itu dia dari sutra, ya, min istabrak. Dan dia nggak usah bangun dari tempat duduknya karena setiap apa yang dia ingin datang sendiri. Dia ingin buah apa saja datang sendiri. Wajanal jannataini dan. Jadi semua datang sendiri. Apa saja datang sendiri. Nggak usah dia minta, nggak usah dia manggil. Pokoknya ingin apa belum ngomong sudah datang, ya, dan sudah mendekat sendiri. Nah, itu. Setelah itu di sini Allah gambarkan bidadari surga. Bidadari surga. Nah, ini ibu-ibu ya, ibu nggak usah sensitif. Kenapa? Karena ibu nanti akan menjadi paling cantiknya bidadari surga. Insya Allah bapak-bapak nggak akan melirik yang lain, insya Allah. Nah, di sini apa tugas seorang bidadari di situ? Jadi ingat nih kaum ibu nih, yang selama ini di dunia ini suka mencuekin suami. Ini lihat, paling bahagianya seorang istri nanti di surga, dia hanya memandang suaminya. Di sini, ini kata Allah nih, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Masya Allah, dia dibikin oleh Allah menjadi seperti gadis lagi. Fajalnahunna abkara. Jadi gadis lagi dan gak tersentuh oleh siapapun. Benar-benar hanya disentuh oleh suaminya. Dan dia hanya mandang suaminya. Qasiratut tarf. Dan dia bahagianya itu. Nah, ini makanya ibu mulai sekarang latihan mandang suami. Tuh. Ya. Ini istri paling salihah yang bahagia mandang suami. Itu dia. Masya Allah. Nah, kemudian kata Allah, dari saking indahnya istri yang cantik jelita ini, sampai Allah mengumpamakan dengan permata-permata yang bertaburan. Ka'annahunna liyaqut wal marjan. Di sini Allah tutup dengan sebuah penutupan bahwa ini buah daripada kebaikan kita mentaati Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Nah, di sini kita mengerti kata ihsan itu, kata Nabi, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya apa? Para guru semua, ibu-ibu semua, bahwa kalau kita mentaati Allah, kita harus dengan penjiwaan, harus ihsan. Jadi jangan asal melaksanakannya. Kalau baca Quran dengan penjiwaan, nikmati. Maksudnya nikmati. Sholat nikmati, baca Quran nikmati, itu namanya kita ihsan. Kan selama ini banyak orang sholat tapi sekedar menggugurkan kewajiban, selesai. Tapi dia menikmati. Saya masih ingat ya, cerita-cerita tentang para sahabat tuh. Ibnu Abbas, ketika dia sudah mau sholat, dia gemetar dan dia mukanya merah karena dia ingin menghadap Allah, pencipta langit dan bumi. Dia menjiwai. Ibnu Taimiyah ketika mau sholat, itu semua murid-muridnya berdiri di belakangnya, takut terjungkal jatuh. Saking dia gemetarnya ketika berdiri di depan Allah sebentar saat sholat. Perhatikan. Dan Imam Bukhari, dia itu pernah sholat dan dia tidak tahu tiba-tiba sejadahnya penuh dengan darah. Ternyata dia digigit ular, nggak merasa sama sekali. Itu perhatikan. Jadi para sahabat kalau kena panah, dia menunggu untuk sholat dulu, silahkan cabut. Kalau masih belum sholat, dia takut dicabut sakit. Tapi ketika sholat sudah lupa sakitnya itu. Perhatikan, ya. Nah, bandingkan dengan kita, kalau pas sholat ada kecoa lewat di depannya. Nah, ini sudah mulai agak sedikit nih. Baru kecoa ya. Belum ular tadi. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ranking pertama. Nah, ranking kedua Allah sebut dengan wa min dunihima jannatan. Dun maksudnya di bawahnya, ranking kedua. Jadi bedanya apa? Ini perhatikan ya. Ranking kedua itu di sini ada kata fihima ainani naddokhatan. Kalau yang pertama tajriyan, mengalir. Kalau ini mancur. Berarti lebih indah mengalir daripada mancur. Ya.
Jadi berarti lebih indah mengalir pada mancur. Jadi air yang mengalir itulah yang indah. Tapi kalau mancur itu buatan ya. Jadi kurang indah. Itu Masya Allah. Makanya itu dibuat ranking bawahnya. Kemudian di sini Allah menggambarkan buah-buahannya. Kalau di ranking pertama di sini fakihatin zaujan, berpasang-pasangan masing-masing buah. Jadi buah musim panas, musim dingin ada di situ semuanya bergabung. Kemudian buah yang berair dan tidak berair bergabung di situ. Nah, tapi kalau yang ranking bawahnya itu sudah definitif. Yang ada hanya fakihatu wa nakhlu wa rumman, ada kurma, ada delima, itu aja sudah definitif. Tapi kalau yang pertama enggak definitif, bermacam-macam buah-buahan tersedia ya, supaya kita terpanggil untuk ngambil yang pertama ini. Nah, kemudian bidadarinya ya, itu kalau yang pertama dia itu agresif, yang menyambut, kemudian senang bersama suaminya. Tapi kalau yang kedua, dia itu menunggu di kemah-kemah. Hurum maksuratum fil khiyam. Dia pasif. Ini perhatikan. Jadi subhanallah. Nah, ini Masya Allah, ini surga Allah sudah gambarkan sekarang Barakallah. Jadi caranya bagaimana? Ingat, setiap hari ini lihat 31 kali Allah menyebut tentang fabi ayyi ala rabbikum tukadiban. Ingat kata Allah, caranya adalah selalu ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita rasa takut. Takut ditinggalkan oleh Allah, takut tidak disukai Allah, takut dibenci oleh Allah, takut dimurkai oleh Allah. Itu yang selalu menghantui para sahabat. Sampai-sampai para sahabat dahulu dikatakan, ini perhatikan, kunna na'uddu shaghair minal muhlikat. Kami ketika jatuh dalam dosa kecil terasa dosa besar. Dosa kecil terasa dosa besar. Kunna na'uddu shaghair minal muhlikat. Itu gemetarnya para sahabat. Masya Allah. Contohnya. Para sahabat itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau terlambat takbiratul ihram berjamaah di masjid, mereka semuanya melakukan takziah kepada orang tersebut. Ada apa? Kenapa? Memang ada lebih penting daripada Allah. Saya begitu, barakallah. Na'uddu shaghair minal muhlikat. Makanya cerita para sahabat itu adalah cerita hum yantadiruna shalah ka'annahum yantadiruna zaujatal ula filatil ula. Mereka menunggu salat seperti menunggu istri pertama di hari pertama. Coba siapa yang dulu mau dinikahkan terlambat coba? Kan enggak ada. Dia pasti menunggu kan. Nah, aura begini nih sampai sekarang masih bertahan di Masjid Nabawi. Itu 2 jam sebelum adzan itu sudah penuh Masjid Nabawi. Itu aura begitu. Nah, itulah indahnya dahulu itu. Takut ketinggalan sholat, takut ketinggalan takbiratul ihram, sampai seperti itu. Nah, itulah namanya khauf ya, takut kepada Allah SWT. Sampai-sampai kalau malam-malam mereka itu takut ketinggalan tahajud, sampai nggak bisa tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji'at rabbahum khaufa wa tama'a. Kata Allah, mereka lambungnya nggak sempat berbaring, takut tidak kebagian sholat tahajud. Nah, itulah gambaran-gambaran begitu sangat luar biasa. Dan ini Allah menggambarkan bahwa mengapa kok fabi ayyi ala diulang sampai 31 kali. Jangan-jangan ini maksudnya adalah bahwa ingat jumlah sebulan 30 hari. Dan kamu minimal setiap saat ingat nikmat-nikmatku. Dan itu cara takut kepadaku. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan ternyata memang berkali-kali Allah menyebutkan tentang takut ini dalam banyak tentang surga. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya apa? Tidak mungkin seorang mengendalikan nafsunya kalau tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka
menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri, yatim duafa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.